Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga ini kita digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengucapkan panggilan kalian dulu ya. Oke, yang pertama hari semua hari ini Hadir. Hadir Pak. datang ya. Yang belum Pak. Oke, kita membaca mereka juga. Oke, sebelumnya apa? Oke, nah di hari ini kita akan kan ini pertemuan pertama kita di SMA kelas 1. Nah, kan kalian hari ini akan mempelajari tentang itu. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak di SMP? Kan kalian pernah dengar dulu atau ada yang tahu nggak apa itu atom? Atom itu saya Pak. Oke, Anda silakan. Atom itu partikel suatu zat yang kecil. Atau bisa dibilang materi yang nggak bisa dibagi lagi. Ya, benar sekali Anda. Atom itu merupakan suatu unit partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi atau dimusnahkan. Konsep pertamanya itu atom dikemukakan oleh filsuf yang kuno yang bernama Demokritus, yang dimana beliau menyebutkan atom itu tidak dapat dibagi atau dipecah belah. Nah, ada beberapa ilmuwan yang setelah itu mengembangkan model-model atom. Yang pertama itu ada Dalton, terus Thomson, Rutherford, dan Bohr. Dan sampailah ke zaman yang sekarang namanya mekanika kuantum. Oke. Nah, tujuan kita belajar ini supaya kita mengetahui apa itu atom, bagian-bagiannya, bagaimana atom itu membentuk, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu berasal dari atom. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Silakan perhatikan ke papan tulis ya. Bapak ini Pak. Oh ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, ini Bapak mau menunjukkan sekilas saja ya, agar nanti tahu apa itu konsep itu atau konsep atom. Oke, yang pertama itu kan menurut Dalton, konsep atom itu seperti bola pejas. Namun pada saat itu konsepnya itu masih terlalu lemah dan tidak dapat dikuatkan. Nah, seterusnya terdapat ilmuwan yang lebih bisa menguatkan tentang apa ya? Oh, oke, maaf ya sebelumnya. Maulida, kenapa telat ya, Nak? Telah bangun. Setelah bangun, lain kali itu disiplin lagi ya, supaya kita ini kan penting juga nih kalian belajar kan rugi gitu waktu kalian itu belajar itu terbuang karena cuma nggak disiplin itu. Yang kali lebih disiplin ya, Nak. Kita akan belajar tuh ya. Coba melihat ke papan tulis.
coba dilihat ke Bapak Sudin. Bapak akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di dalam atom itu. Oke. Kan seperti yang sudah kita ketahui, kalau Dalton bilang itu cuman nggak bisa dapat di atom itu nggak bisa dibagikan atau dimusnahkan itu. Padahal bisa itu namanya fisi dan fusi ya, yang dapat memecah belah atom. Nah kemudian teori itu dibantah oleh siapa namanya? Thomson. Nah jadi Thomson itu mengungkapkan bahwa masih ada elektron di luar kulit atom. Okay. Menemukan elektron dari mengusulkan model Rutherford-Smith. Rutherford menemukan inti atom dari memperkenalkan model nuklir atom. Jadi kita lihat ini, dan plus ini namanya itu proton. Yang nggak ada muatan ini, yang bersifat netral ini namanya neutron. Ya. Dan yang bermuatan negatif ini bernama elektron. Oke, bisa dipahami ini? Pak, nggak paham. Itu model atomnya apa, Pak? Ini dari Thomson. Thomson, Pak. Thomson kayak gitu bentuknya, Pak. Tapi katanya roti kismis, nggak ada kismisnya sama sekali gitu, Pak. Kayak mana letak kismis kayak gitu, Pak? Itu malah kayak tata surya saya lihat. Jadi ini kan mana ya, yang bertaburan gitu. Jadi elektron ini kan nggak pada satu tempat, dia bertaburan, makanya dibilang dia roti kismis gitu. Oh berarti elektron itu yang temukan si Thomson, Pak ya? Oh ya. Oh, beda Pak dengan saya belajar sama guru privat saya, Pak. Yang proton dan neutron berada di dalam inti atom yang bernama nukleus ya. Sedangkan elektron itu berada di awan inti atom. Seperti ini. Oke. Selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok ya, biar untuk kalian mendiskusikan tentang atom ini. Kita akan bagi 3 kelompok ya anak-anak. Iya. Oke, silakan membentuk kelompoknya, akan sudah ada mejanya ini sendiri. Sudah Bapak. Nah, untuk kelompok pertama, kalian itu mendiskusikan tentang bagaimana struktur atom tersebut. Nah, Struktur atom. yang kelompok 2 menjelaskan bagaimana sifat atom itu menurut beberapa ilmuwan. Dan kelompok 3 menentukan model-model atom. Oke, silakan didiskusikan. Bapak beri waktu 2 menit ya. Pak, kelompok 2 tadi apa? Hah? Kelompok 2 tadi apa? Itu sifat-sifat atom dari pengembangan ilmuwan. Bapak ini presentasi ke depan Pak. Ya, Perwakilan ada atau semua, Pak? perwakilan saja.
1 menit lagi anak-anak. Ya Bapak. Bapak kami udah Pak. Kami juga udah Pak. Oke, kelompok anak, silakan satu orang presentasi ke depan. Silakan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Al-Makfira dari kelompok 1 bakal menjawab pertanyaan yang sudah diberi oleh Bapak Imam. Tadi yang ditanyakan bagaimana struktur atom. Nah, struktur atom itu terdiri dari 3 struktur yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya atom itu terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron. Di mana proton itu memiliki muatan positif, sedangkan neutron itu netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Nah, proton dan neutron itu berada di dalam inti atom, sedangkan elektron itu berada di kulit terluar yang mengelilingi inti atom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya Karisa. Hati-hati. Salah kuliah ini Pak. Ada, nanti ambil di ruangan Bapak ya. Iya, Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisunda Putri dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tadi Bapak nanya model atom. Jadi kan tadi Bapak jelasin model atom Thomson ya Pak. Jadi Thomson mengemukakan model atom pada tahun 1867. Jadi menurut Thomson atom adalah seperti roti kismis yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Jumlah muatan positif dan negatif dalam atom ini seimbang, gitu Bapak. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dengan model-model atom. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, model-model atom itu ada ditemukan oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada model atom Dalton, di mana dia menyatakan bahwa atom itu adalah partikel terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Dan kedua itu ada model atom Thomson, di mana ia menggambarkan atom itu sebagai bola bermuatan positif yang ada di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif, seperti dismiss dalam ring kismis. Yang ketiga itu ada model atom Rutherford, menggambarkan atom itu sebagai bola berongga dengan inti atom yang bermuatan positif di pusatnya dan elektron yang mengelilingi pada orbit melingkar seperti planet mengelilingi matahari. Yang keempat itu ada model atom Bohr, di mana dia menyatakan bahwa elektron itu hanya boleh berada pada orbit tertentu dengan energi tertentu. Yang terakhir itu ada model atom mekanika kuantum, di mana dia menjelaskan bahwa spektrum atom dengan lebih baik daripada model atom Bohr dan juga dapat menjelaskan efek Zeeman. Baiklah, terima kasih. Plus kepada Sophie. Benar ya, yang kalian presentasikan dari ketiga kelompok tadi itu sudah benar. Nah, dengan kita telah belajar atom, maka kita telah namanya lebih bisa terbuka gitu wawasan kita tentang atom untuk masa kedepannya. Mungkin saja dengan kalian nanti menjadi belajar atom ini, kalian bisa mengembangkan ilmu atom yang baru seperti itu. Nah, baiklah. Selanjutnya ada nggak yang bisa narik kesimpulan dari materi hari ini? Bapak, tapi saya mau tanya Pak, Ya, silakan Ana. itu kan proton sama neutron tuh berada di dalam inti kan Pak? Ada penyebabnya nggak? Kenapa proton sama neutron itu berada di dalam inti sedangkan elektron itu berada di kulitnya? Baik, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ana tadi? Proton sama neutron kan berada di dalam inti kan?
ada penyebabnya nggak? Kenapa nggak peloton sama neutron itu di luar gitu kan Pak? Maaf sebelumnya Bapak Potong. Itu berdua kenapa bisa telat ya? Ini sudah telat beberapa menit. Telat semenit 2 menit masih diwajarkan. Ini sudah kenapa ya? Coba berikan alasan ke Bapak yang luar biasa. Bannya tadi bocor, Pak. Banyak bocor. Baik. Kalau Devi, Sekalian Pak. kalau kalian berdua berarti iya tadi. Yang kali itu prepare dulu ya. Misalnya emang ada indikasi kebocoran itu bisa kalian langsung mampir ke bengkel. Baik, kembali ke topik. Ada nggak yang bisa bantu jawab tadi pertanyaan dari anak? Nggak ada yang bisa? Oke, ini pertanyaan ini akan Bapak tanyakan lagi di minggu depan. Ini bisa jadi bahan evaluasi kalian nanti ya di rumah. Iya Pak. Baik Bapak. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian tentang belajar atom hari ini? Apakah ada yang ada yang tambah wawasan baru bagi kalian? Ada. Ya, terima kasih ya. Hari ini kita telah mempelajari atom. Dengan kita mempelajari atom, kita lebih dekat dengan lingkungan sekitar kita. Mulai dari meja, kursi dan lain-lainnya itu merupakan partikel yang ada dari atom. Nah, dengan kalian belajar ini, semoga kalian lebih terbuka wawasan untuk kedepannya. Baik, sebelum mengakhiri kelas, Bapak ingin memberi kuis ya kepada kalian. Bapak akan kirim kuisnya di grup ya. Ya, Pak. Oke, sudah Bapak kirimkan ya. Iya, Pak. Akan kalian jawab sebentar paling 2 menit. Semenit pun siap karena mudah pertanyaan. Udah, Pak. Sudah Nanti ya Pak. Bapak lihat itu nilainya kalian. Iya, Pak. Pak. Wah, hebat sekali kalian. Kalian semua dapat nilai paling tinggi semua. Terima kasih ya untuk kelasnya hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.